Minasan konbanwa, Kiseki no Channel Yokoso. Minasan, o genki desu ka? Kali ini kita ketemu lagi bersama saya Dewan Des dan juga Loya Des. Nah, kita ketemu lagi di Kiseki Gakko Channel. Masih dalam edisi Spooktober. Nah, kali ini karena kita masih dalam edisi Spooktober, otomatis kita masih membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan misteri-misteri yang ada di Jepang ya, Royasan ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk kali ini kita mau bahas apa nih, Royasan? Oke, untuk video kali ini ya kita akan membahas makhluk halus yang ada di Jepang. Oke, jadi kita akan membahas makhluk halus yang ada di Jepang ya. Iya, betul sekali. Tapi karena banyak sekali, Ya. itu nanti kita akan bagi dua part ya. Iya. Jadi kita akan bagi dua part nih, Minasan. Ini yang pertama ada Yurei dan yang kedua ada Yokai. Yokai. Kalau Yurei itu gampangannya apa ya? Itu apa ya? Roh yang penasaran. Oke, jadi kayak arwah penasaran gitu ya. Tayangan. Oke, berarti kalau Yokai itu lebih ke kayak siluman gitu ya, Iya, biasanya. siluman. Betul sekali. Oke, jadi untuk kali ini, yang hari ini kita akan khusus membahas yang Yurei. Jadi arwah penasaran. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas ya Yurei sendiri. Itu artinya apa sih? Oke, penasaran untuk Yurei sendiri ya itu dibagi dari dua kata ya. Itu kan dari Yu sama Re. Yu sama Re. Ya, Oke. itu Yu sendiri itu mempunyai arti itu. Oke. Itu artinya redup atau samar. Oke, jadi Yu itu redup ya atau Ya. samar-samar. Lalu Ya. yang Re-nya? Untuk Re sendiri itu mempunyai arti roh atau jiwa. Jiwa. Ya. Berarti Yurei itu secara literally-nya kayak jiwa yang samar-samar gitu ya. Iya, Mungkin betul sekali. karena hantu itu kan biasanya gambarnya kayak samar-samar gitu Ya, ya. samar. Oke. Tapi aku juga pernah dengar tuh ada sebutan lain dari Yurei ya. Ya, Itu pernah dengar nggak? ya pernah. Untuk kata lain dari Yurei ya, itu kan ada Bore sama Shiryu. Bore sama Shiryo. Kalau Bore sendiri artinya apa? Untuk Bore itu artinya arwah orang yang telah meninggal. Oke. Dan Shiryu Shiryo. itu jiwa orang yang mati. Oke. Jadi selain Yurei itu bisa disebut dengan Bore dan Shiryo ya. Ya, betul sekali. Shiryo. Oke. Itu tadi tentang pengertian Yurei. Ya, Nah, jadi setelah kita tahu artinya ya, Iya. Royasan, itu nanti kita akan bahas penyebabnya nih. Nah, gimana kira-kira misalkan roh atau orang itu bisa jadi Yurei ya, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan bisa menjadi faktor Reikong itu jadi Yurei ya. gitu. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu Royasan. meninggal tidak wajar. Otomatis ya. Ya, Otomatis meninggal tidak wajar, misalkan kayak kecelakaan atau mungkin dibunuh, ya itu juga bisa. atau mungkin kayak apa ya, bunuh diri juga gitu ya biasanya ya. Oke, terus yang kedua ada apa lagi Royasan? Yang kedua itu apa ya, proses pemakaman yang tidak layak ya. Oke, alright. Di sini pun juga seharusnya kita kalau ada orang meninggal juga harus dimakamkan dengan layak. Iya. Berarti kalau orang Jepang di kepercayaan Jepang itu juga kalau misalkan pemakamannya kurang layak, itu nanti bisa jadi Yurei ya. Jadi Yurei. Oke, yang terakhir, yang ketiga penyebabnya apa nih? Yang nomor tiga itu apa ya, masih ada keterikatan sama duniawinya. Oke. Ya, Jadi keterikatan sama duniawi. Mas, contohnya apa sih Royasan? itu apa ya, masih memendam rasa cinta. Oh iya, mungkin kayak belum ikhlas gitu ya, Ya, ninggalin belum orang yang ikhlas. dicintai. Terus mungkin ada dendam juga. Ya, dendam juga. Ya biasanya di cerita-cerita Jepang kan ada kan Ya. yang dendam terus jadi arwah penasaran gitu Ya. kan. Terus ada mungkin juga ada pesan yang belum tersampaikan ya. Iya. Royasan. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan yang ada dia itu ada sesuatu yang tidak tersampaikan, itu tuh biasanya nanti dia juga akan jadi Yurei gitu. Oke. Nah itu
tadi penyebabnya ya. Nah, terus kita ngomongin ciri-cirinya nih. Ya. Oke, ciri-cirinya kalau Yurei itu kan nanti beda sama yokai ya. Kalau Yurei itu memang biasanya menyerupai orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, yang pertama biasanya karena ini di kepercayaan Jepang biasanya Yurei itu memakai kimono warna putih. Ya. Kimono warna putihnya warna putih. Oke. Terus dengan biasanya selain itu nanti dia memakai semacam ikat kepala yang bentuknya segitiga. Itu biasanya disebut hitai kakushi. Hitai kakushi. Nah, itu ikat kepala yang biasanya ada di sini namanya. Bentuknya segitiga gitu. Pasti kalian udah pernah lihat ya. Warna putih ya. Warna putih itu. Nah, terus yang kedua itu biasanya digambarkan kan seringnya kalau untuk di film-film itu cewek ya. Iya, cewek. Itu biasanya digambarkan rambutnya itu hitam panjang ya. Terus terurai nggak beraturan gitu ya. Ya. Itu untuk rambutnya kayak gitu. Terus yang sering jadi ciri-ciri Yurei itu juga tangannya ya. Iya. Tangannya tuh gini loh, ngerasa. Jadi itu kayak lemes gitu. Ya. Diangkat tapi lemes gitu loh. Jadi kayak mau nakut-nakut juga. Ya. Nah gitu. Bukan nari ya, nah tapi dia tuh kayak lemas gini. Terus kakinya itu tuh kayak nggak kelihatan ya, karena kan itu kan kayak makhluk halus gitu kan. Biasanya tuh kayak layang-layang. Itu biasanya kalau digambar itu juga kayak semakin kesini semakin nggak kelihatan gitu. Kayak si Kawanashi ini kan juga semakin kesini nggak kelihatan gitu. Nah terus oh iya, ini yang sering nih biasanya kalau muncul Yurei itu biasanya diiringi dengan yang namanya hitodama. Oh, hitodama ya. Hitodama itu tuh kayak ada bola-bola, semacam bola-bola arwah lah gitu. Itu di belakangnya gitu, warnanya biasa biru, biasanya biru. Biasanya biru ya. Biasanya biru atau mungkin hijau gitu, kadang digambar dengan warna hijau. Nah, itu tuh namanya hitodama. Itu bola-bola arwah lah biasanya kayak gitu. Nah, kalau kalau udah muncul kayak gitu, biasanya sebelum muncul Yurei di kuburan Jepang itu biasanya akan muncul hitodama dulu. Oke, itu ciri-cirinya nih. Jadi kalau ketemu kalian besok ke Jepang ketemu hantu yang ciri-cirinya seperti itu namanya Yurei ya. Tapi ya jangan sampai ketemu ya. Oke, terus jangan salah lihat. Jangan salah lihat juga ya. Oke. Nah, terus selain itu yang terakhir kita akan bahas ada jenis-jenisnya juga ya. Ya, jenis-jenisnya juga. Oke, yang pertama ada apa ya, San? Oke, yang pertama itu ada Onryo. Ya. Onryo itu apa? Onryo itu apa ya? Hantu yang balas dendam itu. Oke, hantu yang punya dendam gitu ya. Yang punya dendam. Itu bisa disebut Onryo. Terus yang kedua ada Goryo. Ya. Goryo itu hantu bangsawan ya. Hantu bangsawan atau orang yang pejabat tinggi yang punya kedudukan gitu tuh biasanya mereka meninggalnya nanti kalau jadi Yurei nanti jadi Goryo. Ya. Oke, yang selanjutnya ada apa? Yang ketiga itu ada Ubume. Ya. Ubume itu apa ya? Ubume itu hantu orang yang melahirkan. Oke, yang melahirkan ya. Ya. Berarti ibu yang melahirkan gitu ya, yang kurang beruntung ya. Terus sampai jadi Yurei itu nanti namanya Ubume. Ya. Terus yang terakhir ada Funayure. Ya. Funayure. Nah, Funayure itu arwah penasaran yang meninggal di lautan atau samudera. Ya. Nah, itu namanya Funayure. Itu tadi ada 4 jenis ya, tapi sebenarnya banyak banget ya. Masih banyak. Tapi yang sering itu sih yang terkenal itu ada 4. Terus nanti juga ada Yurei dari samurai, itu kan juga banyak ya. Banyak dari samurai dan lain-lain itu juga banyak. Tapi itu nanti yang kita jelasin yang paling terkenal aja itu ada 4 itu tadi. Oke.
Nah, minasan, itu tadi kita udah bahas bareng-bareng ya mengenai makhluk-makhluk halus yang ada di Jepang. Part 1 yaitu kita bahas mengenai Yurei. Yurei atau arwah penasaran ya. Terus tadi kita sudah jelasin mulai dari apa artinya sampai jenis-jenisnya. Terus besok kita akan sambung lagi di part kedua, kita akan membahas mengenai Yokai. kayak siluman gitu ya. Nah, bagi kalian yang suka dengan info-info mengenai misteri-misteri yang ada di Jepang ini, jangan lupa untuk like dan juga apa biasa subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Jadi biar tahu juga nih info-info, apalagi di Oktober ini nanti kita akan sharing misteri yang ada di Jepang. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka ya mengenai hal-hal yang berbau mistis di Jepang gitu. Oke, nah makanya dan jangan lupa juga nanti masih ada terusannya ya. Besok Sabtu nanti kita akan ketemu lagi setiap Kamis dan Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat hanya di Kiseki Gakko Channel. Dan selalu Shinjite kure Kiseki ga arimasu.